kan supaya pariwisata Indonesia khususnya di Kota Solo, Boyolali juga ini harus sekitarnya harus bisa mengambil bagian dari putaran ekonomi dalam pariwisata itu. Sehingga kan semua banyak sinergi semua antara pelaku-pelaku bisnis sebenarnya akan muncul ya, pertanian, hotel, kita kan untuk makan luar biasa. Pariwisata kalau bisa dikunjungi ya. Pindah. HP-nya rembes. Ya, dilanjut bahwa kolaborasi tadi bahwa memiliki peran KLIPP lain. Ya, perlu ini pelaku-pelaku pariwisata ini perlu harus kerjasama. Artinya kan informasi-informasi yang ditangkap oleh kota lain yang sebetulnya dia kurang paham dan sebagainya bisa informasi itu banyak kan, ini kan banyak. Ternyata teman-teman itu kan banyak betulnya. Itu kan punya travel, punya tempat-tempat hiburan, catering, rumah makan itu. Ini nggak terus. Jadi orang tahunya ada di Jogja, Malang, Bandung, Bali, dah, lainnya nggak ada. Solo belum pernah kebagian. Nah ini sudah saatnya sebetulnya para pelaku-pelaku bisnis yang lainnya seperti udah kerjasama juga Solo untuk bagaimana bisa terlirik juga nih pariwisata kota Solo dan sekitarnya ini. Karena akan menjadi perputaran bisnis yang sangat besar ya. Kepedulian Pak Puswo terhadap lingkungan terutama KLIPP dari umum menjadi tempat destinasi wisata yang wow, itu kan sudah viral dan tanggapan dari mereka Pak Puswo akan lebih semacam role model. Itu bagaimana kalau diterapkan di daerah-daerah lain yang seperti sungai masih terpuruk atau bagaimana? Nah, akhirnya ini Indonesia tuh sudah mulai pemerintah tuh harus mulai fair ya. Artinya kan udah kan jelas lah. Jadi nggak tabu lagi lah. Yang tanah-tanah milik pemerintah yang terkatung-katung anggur itu bisa diswastakan aja. Lempar aja swasta kerjasama bagi hasil atau saya kira ini sudah perlu saatnya untuk pemerintah membuka diri ya, supaya tanah-tanah yang sudah tidak terjamah lagi itu bisa bisa menjadi pusat bisnis dari pelaku-pelaku sehingga akan kehidupan masyarakat dan itu juga orang-orang yang mau jarah-jarah itu juga mikir-mikir kan, jadi bersih tempat. Dan sekarang sejarah orang-orang udah semua sekalian aja kan di mana tempat yang namanya sungai itu berarti ada tempat yang kumuh lah, berarti ada orang ini kan ada. Beda kalau di kan berlaku lain dengan lebih segar. Pak Puswo sendiri seperti di negara-negara Eropa di mana sungainya sudah dibersih, itu ya. dalam arti pengelolanya sebetulnya bisa menanggung keuntungan atau semacam sharing dengan pelaku industri wisata lain. Kalau Eropa tuh dari air itu semua kompak, nggak mengotori pertama itu masyarakat, nggak boleh mengotori. Jadi dari drainasenya udah di sistemnya perairannya, pembuangannya udah dipikirkan karena ini aset mereka juga, sehingga menjadi aset juga setelah laku, setelah semuanya kan kira semua pelaku bisnis kan semua jadi betul-betul dari tempat wisata yang mulai di kota semua, Belanda itu semua tempat semua. Dalam artian lingkungan itu Pak Puswo punya semacam bagaimana warga masyarakat tempat bisa mensupport. Biasanya kan kalau ada pengusaha biasanya memikirkan ya keuntungan sendiri. Pak Puswo kelihatannya warga dilibatkan, jadi juga ikut mereka share keuntungan dan kita juga mengimbau pertumbuhan ekonomi tempat. Dan kita juga mengimbau para pelaku bisnis yang menggunakan menggunakan
wilayah negara gitu harus berbagi gitu, maksudnya harus melibatkan juga, sehingga sebetulnya pemerintah itu butuh kita harusnya, sehingga harus butuh gitu loh, tidak hanya mikir ekonomi lah. Bang Martin, Pak Purwo menghimbau pengusaha lain juga supaya memikirkan hal yang destinasi wisata, misalkan hal yang kumuh, hal yang tidak bisa dibikin menjadi objek wisata baru. Ya, begitu. betul. Jadi harus justru kalau harus kita libatkan, artinya kalau pemerintah nggak bisa ngelola atau mungkin nggak punya duit juga gitu, ya udah gandeng para pengusaha yang mampu atau mau dan bidang bidangnya ya, itu akan menjadi sinergi ya, kota itu akan jadi bagus. Nggak serem lah, kota kan kalau sama serem lah Indonesia itu, konotasinya serem terus itu. Ini perjalanan Kali PP sudah berapa persen tadi? Ya, 40% lah ini. Ya, insya Allah nanti 60% yang akan kita buka ya, nanti langsung kita buat. Mungkin air kuhir ini kita buka. Ya. Kira-kira targetnya sampai akhir tahun atau mungkin? Wah, ini ya 2 tahun selesai. 2 tahun. 2 tahun lalu. Sudah membuka ini. Iya. Tunjukkan Jawa Tengah ya, Boyolali, Surakarta, Solo ini memiliki tempat wisata yang representatif, bisa bekerja jiwa pada dunia ya. Ya khususnya Indonesia ya, yang mau ingin bekerja di sini. Selain ini asosiasi. Ya kita selalu terus kita menggandeng para agent-agent ya, kita nanti besok kita undang para agent dari Jogja, dari apa gitu. Kan juga kita juga menggandeng ya kayak dinas pariwisata, informasi ya, karena memang selama ini kan Tuhan Cucu selalu kan fokus di Jogja, meliput aja nih Solo, turun di Solo aja tetap di Jogja. Kalau orang mau ke Jogja itu lalu udah habis tiketnya, turunnya ada di Semarang, di Solo, lewati loh. Kenapa tidak harus? Ya kenapa harus Solo? Kenapa harus Semarang? Tidak harus ini buat di Solo juga. Pertama saya juga gitu, nggak ada pendidikan yang pendidik atau untuk pelatihan untuk memberi himbauan pada pelaku bisnis ini. Dan negara nggak mampu, masyarakat pelaku bisnis juga nggak diberi keleluasaan, terutama perizinan, selalu tabu lah, itu dulu kan tabu. Tanah milik negara dan tabu terus, ya udah, gitu loh. Udah kan bisa kan, pinjam bagi hasil, sewa kan banyak cara-cara itu, pakai beberapa tahun. Banyak cara-cara untuk kerjasama dengan Bapak Wisata. Wah itu luar biasa kan, rumah sepanjangnya bisa jadi bersih, cantik kan. Kalau swasta jamin lah, pasti jamin. Cerita kuasa ini 2 kilo tak jamin lah, pasti indah kok. Ini contoh lah, 2 tahun lagi nanti akan menjadi ya, ini ya masih. Ya.